Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M dalam pembelajaran matematika online. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang integral. Sementara di sesi sebelumnya kita sudah kupas tuntas tentang limit dan turunan atau diferensial. Pada sesi ini kita akan membahas pengertian integral tak tentu dan aplikasi integral tak tentu dari fungsi aljabar. Akan kita lengkapi nanti dengan contoh soal dan pembahasannya dan simple tanpa berbelit. Oke, kita lihat pertama di sini konsep dari integral itu sendiri. Di mana integral itu terbagi dua, ada integral tak tentu dan ada integral tertentu. Integral tak tentu ini nanti kita akan aplikasikan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tertentu. Untuk integral tertentu akan kita aplikasikan menentukan luas daerah, luas permukaan, dan volume benda putar. Oke, teman-teman, apa itu integral? Supaya kita tidak gagal paham, integral itu tidak lain dan tidak bukan merupakan inverse atau anti turunan atau sering disebut anti diferensial. Nah, proses penentuan anti turunan fungsi itu disebut pengintegralan dengan bentuk umum sebagai berikut. Ini simbol integral. Jadi jika sebuah turunan fungsi, turunan pertama kita integralkan ya terhadap dx, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri kembali ke fungsi awal ditambah konstantanya. Nah, semua anti turunan dari fx dinotasikan dengan simbol ini. Integral fx dx dibaca integral fx terhadap x. Nah, fx dikatakan sebagai anti turunan atau integral dari fx jika f aksen x-nya sama dengan fx itu sendiri untuk setiap x dalam domain dari fx tersebut. Nah, di mana konstanta atau C ini merupakan sembarang konstanta yang dapat ditentukan nilainya jika nilai variabel x dan fx-nya dari turunan pertama tersebut, integral dari turunan pertama tersebut telah ditentukan. Nah, dari sudut pandang pemahaman integral, sebagaimana tadi di peta konsep integral itu, pengintegralan dibedakan menjadi dua, integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, untuk integral tertentu merupakan suatu proses aljabar yang dipandang sebagai kebalikan dari operasi derivasi atau diferensial. Ya. Nah, contoh di sini fungsi, turunan dan integralnya. Nah, jika kita ketahui sebuah fungsi x fx adalah x kuadrat, tentu masih kita ingat kan ya, turunannya adalah 2x. Di mana ini pangkatnya ini kita kalikan ke koefisien di depan ini, lalu pangkatnya kita kurangkan 1. Nah, integral daripada turunan pertama ini kita integralkan dengan simbol integral 2x terhadap dx. Ya, itu sama dengan 2 per 2-nya dari mana? Konstanta yang di sini ya, teman-teman ya. Oke, saya ganti dulu ininya, warnanya biar kelihatan. Nah, itu konstanta yang di sini dibagi 1 tambah 1 karena di sini pangkatnya 1. Ya, per 1 tambah 1. Dan x pangkat 1 tambah 1. Jadi kalau di turunan pangkatnya kita kurangkan 1. Kalau di integral pangkatnya kita tambahkan 1. Jadi kalau di turunan koefisien yang di sini kita kalikan, kalau di integral kita bagi. Nah, kali itu sekawan dengan bagi, kurang itu sekawan dengan tambah. Nah, untuk konstanta di sini ini untuk mengembalikan bilangan-bilangan konstanta yang ada di sini sebelumnya pada fungsi awalnya. Konstanta itu bebas ya, sehingga ketemulah 2 per
1 tambah 1 adalah 2 per 2, X pangkat 1 tambah 1, X pangkat 2. 2 per 2 adalah 1, 1 tidak perlu kita tuliskan di sini ya teman-teman ya. Ditambah C atau konstanta. Contoh berikutnya, nah, kita lihat di sini. Oke, pelan ya teman-teman ya. Jika fx adalah x pangkat 3. Nah, turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2. Nah, jika sudah lupa, lihat lagi bagaimana menentukan turunan sebuah fungsi aljabar ya di video di sesi sebelumnya di channel ini juga ya sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan turunan fungsi aljabar. Nah, ini kita integralkan nanti maka hasilnya akan ketemu kembali lagi ke fungsi awal. Kenapa? Integral itu tadi anti turunan ya, inverse daripada turunan. Jadi kalau kita integralkan nih, nah ini maka kembali lagi ke sini. Jadi di sini ada 3, 3 per, karena pangkatnya di sini 2, 2 tambah 1, ya, X pangkat 2 ditambah 1. Jadi 3 per 3, nilainya 1 ya, tidak perlu ditulis. X pangkat 2 tambah 1, X pangkat 3, ditambah konstanta. Selalu ditambahkan konstanta, karena kita masih berbicara integral yang tak tentu. Oke, jadi kalau kita lihat ini hasilnya kembali lagi ke fungsi awalnya, yaitu X pangkat 3, fx sama dengan X pangkat 3. Setelah kita integralkan turunan pertamanya. Jadi dari sini bisa kita buat catatan teman-teman, jika turunan kedua kita integralkan, maka hasilnya adalah turunan pertama. Jika turunan pertama ini kita integralkan, maka hasilnya adalah fungsi awal. Kira-kira seperti itu simpelnya teman-teman ya. Nah, di sini ada sementara kita catatkan sifat-sifat integral tak tentu. Nah, ini tadi jika dia berbentuk seperti ini, integral AX pangkat N dx ya terhadap dx, maka A di sini konstanta yang tadi kita bahas, koefisien X pangkat N, A per N tambah 1 pangkatnya, N berapapun di sini, tambahkan 1 pangkatnya, kemudian N tambah 1 ditambah konstanta. Nah, demikian juga untuk integral AX dx sama dengan AX tambah C. A adalah konstanta atau koefisien, atau jika dia di sini tidak ada variabel X ya, ataupun variabel Y ya, dia berbentuk konstanta. Jika dia berbentuk ketiga nih, integral A fx, nah, sama aja, keluarkan konstantanya, kalikan dengan integral fx-nya, dilanjut dengan integral biasa seperti ini untuk umum ya. Nah, bagaimana kalau dia di integral penjumlahannya fx ditambah ataupun dikurang gx, itu terhadap dx sama dengan integral fx dx ditambah ataupun dikurang integral gx. Jadi kalau di sini tambah, di sini tetap tambah. Kalau di sini kurang, di sini tetap kurang. Demikian kalau dia integral 1 per x dx. Jadi ini kan x pangkat min n, itu sama dengan ln x ditambah c. Nah, kaidah-kaidah integral dari sifat-sifat yang tadi kita ambil contoh-contohnya ya teman-teman ya. Nah, ini masih seperti contoh di awal. Kita buatkan nih contoh integral dari 12 x pangkat 3 dx ya. Nah, 12 per, karena pangkatnya di sini 3, 3 tambah 1, x pangkat 3 ditambah 1. N-nya 3 ya. Lalu ditambah 1, n tambah 1, n tambah 1. Tambah konstanta. 12 per 4 adalah 3, x pangkat 4 ditambah c. Itu contoh pertama. Berikutnya, jika dia dalam bentuk penjumlahan. Nah, contohnya di sini integral 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 kurung dx ya terhadap x. Nah, karena di sini tadi sebenarnya ini sama dengan integral dari 2x pangkat 2, kemudian integral dari 3x, dan integral dari 1. Nah, integral dari 2x pangkat 2 adalah 2 per 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1. Nilainya ini. 2 per 3, x pangkat 3.
Integral dari 3x ini 3 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Ini nilainya. Dan integral dari 1 itu adalah, karena 1 itu adalah konstanta ya. Jadi sebenarnya langsung aja x ya. Jadi kalau di sini 1 x, ataupun kalau di sini 5 langsung 5x. Jadi karena di sini 1, maka dibuatkan 1 per, kan dia tidak ada variabelnya ya, pangkatnya 0, tambahkan 1, kemudian x pangkat 0 tambah 1, karena variabelnya tidak ada, dia merupakan konstanta, maka pangkat variabelnya adalah 0 tambah 1, sehingga muncullah x pangkat 1 ditambah c, konstanta. Jadi sambil diulang ya teman-temannya untuk menghemat durasi video ini. Nanti kamu bisa pause, ulang lagi sampai paham ya teman-temannya. Ikutin arah pointer yang sudah saya buatkan. Nah, contoh berikutnya, selesaikan integral dari fungsi berikut ini. Ada 3 contoh soal di sini. Nah, tentu yang nomor A ini sudah ada contohnya di awal. Nah, ini sudah gampang ya teman-temannya. Langsung aja. Integral dari 5x pangkat 2 dx. Nah, itu 5 per 2 tambah 1. 5 per 3 x pangkat 2 tambah 1. X pangkat 3. Nah, pangkatnya 2. Tambah c. Selalu ditambah konstanta ya teman-temannya. Kemudian yang kedua. Nah, ini digabung nih. Integral 8x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah 4x. Sama aja dengan integral dari 8x pangkat 3, integral dari x pangkat 2, dan integral dari 4. Nah, 8 per 4 ya, karena x pangkat 3, 3 tambah 1, 4. 8 per 4 itu 2. X pangkat 3 tambah 1, x pangkat 4. Dikurang integral dari x pangkat 2. X pangkat 2 itu, nah, di sini kan 1 nih. Koefisien daripada x pangkat 2-nya 1 per 2 tambah 1, 3. 1 per 3 x pangkat 3. Ditambah 4x. Jadi tadi kita udah bahas di awal, kalau dia di sini konstanta berapapun dia, tambahkan aja. Kalau dia bilangan 4, ya 4x. Ditambah konstanta. Ya, oke, ini hasilnya teman-teman. Gampang kan? Nah, berikutnya kita lihat contoh yang C. Nah, kalau dia seperti ini, dia kan bentuknya, meskipun nanti kita akan ada menggunakan kaidah substitusi ya teman-teman ya. Namun kalau dia masih sederhana seperti ini, tanpa menggunakan kaidah substitusi pun kita masih bisa selesaikan ya teman-teman ya. Nah, artinya ini pecahannya, semua pembilang ini dibagi dengan akar x, di mana x dibagi akar x itu adalah x pangkat 1 per 2 ya teman-teman ya. Jadi masih ingat kan bilangan berpangkat di kelas 10 sesi sebelumnya. Nah, 2 per akar x, yaitu 2 per x pangkat 1 per 2. Jadi akar x itu adalah, akar x itu sama dengan x pangkat 1 per 2. Jadi akar itu bentuk lain daripada pangkat tak sebenarnya atau pangkat pecahan. Dikurang 1. Akar x per akar x adalah 1 ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan gagal paham. Sumbernya dari situ ya. Jadi semua ini dibagikan dengan akar x. Maka muncullah di sini 1 per 2 ditambah 1 adalah 2 per 3. Nah, x pangkat 1 per 2 ditambah 1, 3 per 2. Kemudian 2 per min 1 per 2 ditambah 1. Jadi 4. Nanti kamu buat ininya ya. Coretannya x pangkat min 1 per 2 ditambah 1 adalah 1 per 2. Dikurang, nah ini integral daripada konstanta itu adalah, karena dia konstantanya 1, x. Langsung x ya, 1x. Jadi kalau di sini tadi konstantanya 4, langsung 4x. Nah, mungkin yang bingung di sini ya, nanti ini nggak perlu saya jabarkan. Sumbernya adalah 1 per 2 ditambah 1. Dibalik menjadi 2 per 3 ya. Ini juga sama, 2 per min 1 per 2 ditambah 1 menjadi 4. Oke, gampang ya teman-teman ya. Kamu pause, ulang lagi sampai paham ya teman-teman ya.
Oke, lanjut di sini. Nah, konstanta ataupun yang disingkat dengan C tadi dapat ditentukan nilainya asalkan variabel X dan fx dx telah diketahui. Contoh, diketahui turunan pertama fungsi fx adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 8. Nah, jika f min 1 artinya x-nya min 1 sama dengan 5. Tentukan fungsi fx. Jadi, kita mencari fungsi awalnya di sini. Diketahui turunan pertamanya. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan, untuk menentukan fungsi awal ini, kita integralkan saja turunan pertamanya. Nah, penyelesaian yang bisa kita tawarkan di sini, fx-nya adalah integral dari f aksen x. Atau fx ini integral dari turunan pertamanya terhadap dx. Nah, maka kita integralkan. Turunan pertamanya atau f aksen x-nya adalah 6x kuadrat kurang 8x terhadap dx. Nah, integral dari 6x kuadrat adalah 2x pangkat 3. Karena 6 per 3 x pangkat 3. 6 per 3 itu 2. X pangkat 2 tambah 1 itu x pangkat 3. Dikurang integral 8x adalah 4x pangkat 2 ditambah c. Nah, karena tadi diketahui jika f min 1 adalah 5, maka substitusikan di sini x-nya, nilai x-nya min 1. Itu nanti hasilnya 5 untuk mencari c ini. Nah, kan di sini 2 kali min 1 pangkat 3, ya, x-nya min 1. 4 kali min 1 pangkat 2 ditambah c itu sama dengan 5. Nah, maka di sini min 2 min 4 ditambah c sama dengan 5. 2 min 4 adalah min 6, berarti C-nya adalah 5 ditambah 6, itu 11. Maka, fungsinya adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 11. Kenapa? C-nya tadi sudah diketahui 11. Ya, jadi kita tinggal tambahkan C-nya. Gampang ya teman-teman ya, itu untuk latihannya. Nah, untuk lebih paham lagi, silahkan perbanyak latihan ya teman-teman ya. Di sini ada asah kemampuan. Nah, ini untuk soal 1, 2, dan 3. Kamu kerjakan sendiri ya. Nanti upload hasilnya ya di forum yang akan saya buatkan berikutnya. Nah, di sini memang ini bisa diselesaikan nanti dengan cara substitusi. Tapi karena ini soalnya masih sederhana, gunakan dulu ya pemangkatan. Jadi tidak perlu menggunakan substitusi. Kita pakai yang sederhana dulu. Nah, meskipun ini ingat tanda akar itu harus dikeluarkan dulu ya. Ini kalau dia kuadrat kalikan nanti 2x tambah 3 kali 2x tambah 3. Ini juga sama ya. Jadi masih menggunakan integral tak tentu yang model yang sederhana tanpa yang menggunakan rumus substitusi ya teman-teman ya. Baik, perbanyak latihan agar lebih mudah bagian pertemuan ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan selalu. Mohon maaf,